Halo adik-adik. Hai kawan semua, mari kita dengarkan lagu dan cerita dari seluruh dunia. Bersama-sama Kak Zek dan kakaknya, mari kita katakan siap dengan semangat. Semuanya Siap lagi ya. Siap dengan semangat. Siap. Siapa yang sudah siap? Yang sudah siap angkat tangannya. Wah, banyak yang angkat tangan Kak Zek. Ya, ketemu lagi dengan Kak Zek dan kakaknya di sini yang akan bercerita dan bernyanyi bersama adik-adik semua. Kali ini kita akan bercerita tentang apa ya Kak Zek? Kita akan bercerita tentang anak perempuan Oke. yang bernama Kina. Dan berusia berapa tahun Kak Zek? 8 tahun. Oh, 8 tahun. Wah, supaya kita bisa lebih kenal sama Kina, kita cari tahu lagi yuk tentang Kina. Kina, satu teman kita dalam keterbatasan, ia tak menyerah. Segala upaya dilakukannya untuk bisa meraih cita. Untuk apa? Untuk bisa meraih cita. Kina adalah anak perempuan berusia 8 tahun. Kina tinggal bersama ayah dan juga ibunya. Setiap hari, Kina selalu membantu ayah dan ibunya berjualan ikan di pasar. Tapi kalian perlu tahu teman-teman, Kina memiliki keterbatasan. Ia memiliki gangguan pendengaran. Maka dari itu, Kina harus menggunakan alat bantu dengar yang dipasang di telinganya. Kina begitu semangat membantu orang tuanya berjualan ikan di pasar. Kenapa ia semangat? Karena Kina tahu teman-teman, biaya untuk terapi gangguan pendengarannya itu tidaklah murah. Maka dari itu Kina harus rajin dan sering-sering membantu ayah dan ibunya berjualan. Kina berkomunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat apabila Kina tidak menggunakan alat bantu dengarnya. Alat bantu dengar itu membantu Kina untuk mendengar dan juga berbicara. Meskipun Kina berbicaranya tidak terlalu jelas adik-adik. Seperti ini Kina berbicaranya. Halo, Ibu. Apakah ada yang bisa aku bantu? Halo ibu, apakah ada yang bisa aku bantu? Itu kata Kina. Tidak jarang Kina juga merasa kesulitan adik-adik dalam berjualan ikannya. Ia selalu berteriak, tapi teriakannya kalah dengan pedagang-pedagang yang lainnya yang begitu keras berteriaknya. Beli ikan. Beli ikan. Ikan, ayo dibeli ikan, ayo mau berapa kilo, mau serahkan ikan, murah bu. Tapi Kina tidak menyerah, tidak pernah menyerah. Ia selalu berusaha agar ikan jualannya bisa terjual adik-adik. Terkadang teman-teman Kina juga sering datang ke pasar adik-adik. Tapi tidak untuk membeli ikan Kina. Kira-kira dia mau ngapain kakaknya ya? Kira-kira mereka mau ngapain? Apakah adik-adik ada yang tahu? Kira-kira temannya Kina mau ngapain ya ke pasar? Wah, ternyata adik-adik, teman-temannya Kina datang hanya untuk mengejek Kina. Mereka selalu bilang seperti ini ke Kina. Kinamis, halo Kinamis. Kina nih teman-teman, Kina tidak bisa berbicara dengan lancar. Kinamis, Kina yang bau amis. Kina berusaha kuat mendengar ejekan teman-temannya tersebut.
Meskipun terkadang ia mencoba menahan rasa tangisnya di balik stand jualan ikannya. Kina pun pulang ke rumah. Kemudian ia merenung dan berbicara di dalam hati. Kenapa ya? Kok teman-teman selalu mengejekku seperti itu? Lalu kenapa juga ya? Kok ikan-ikan tangkapan ayah tidak ada yang terjual satupun? Tadi kulihat ayah dan ibu membuang ikan-ikan yang tidak terjual karena sudah rusak. Aku tidak ingin melihat ayah dan ibu terus-menerus bersedih seperti itu. Nah, adik-adik, apakah adik-adik ada yang punya ide? Kira-kira Kina harus melakukan apa ya agar ikan jualannya laku terjual? Ada yang punya ide? Tidak ada. Kina pun berpikir, dan terus berpikir. Sampai tiba-tiba, aha! Ia mempunyai sebuah ide untuk menjual ikan-ikan tangkapan ayahnya dari rumah ke rumah. Kina pun dengan semangat membawa ikan-ikannya dan berjalan sambil tersenyum. Ia mengetuk pintu rumah pertama. Pintu terbuka. Ada seorang pria. Kina berkata, halo, mau beli ikan? Tidak, terima kasih. Pintu ditutup. Kina tidak menyerah. Ia pun berjalan lagi sambil tersenyum. Ia mengetuk pintu rumah kedua. Pintu terbuka. Ada seorang ibu berdiri di pintu. Kina menyapanya. Halo, mau beli ikan? Tidak, terima kasih adik manis. Pintu ditutup. Kina berjalan lagi. Ayo semuanya bantu Kina untuk berjalan sambil tersenyum ya. Tunjukkan senyum terlebarnya. Kina mengetuk pintu rumah ketiga. Semoga kali ini ada yang mau membeli dagangannya ya. Pintu rumah terbuka. Kina menyapa sang pemilik rumah. Halo, mau beli ikan? Betapa kagetnya Kina, karena ternyata yang ada di rumah itu adalah teman yang biasa mengejeknya di pasar. Teman itu tertawa. Kina? Kinamis? Sekarang kamu dari rumah ke rumah jualannya. Kinamis, terima kasih. Aku tidak mau beli ikanmu. Kinamis. Pintu pun ditutup. Krek. Betapa sedihnya Kina. Ia jalan pulang dengan langkah yang gontai. Dan ia terduduk di pinggir jalan dan meletakkan ikan-ikannya. Ia kembali berpikir, dan berpikir. Apa yang harus aku lakukan ya? Katanya dalam hati. Aku sudah mencoba berbagai cara, tapi tak kunjung berhasil. Aku sudah menjual dari rumah ke rumah, tidak ada yang beli. Apa yang harus aku lakukan? Hingga tiba-tiba, aha! Kina punya ide baru lagi. Ternyata meskipun sudah berkali-kali ditolak, Kina tetap tidak menyerah ya. Dan terus berpikir membuat ide-ide baru. Kina berkata dalam hati, bagaimana kalau aku menjual ikan kering saja? Kulihat di desaku belum ada yang menjual ikan kering. Pasti banyak peminatnya
Dan selain itu, ikan kering kan lebih tahan lama, tidak mudah rusak. Ya, aku akan mencoba membuatnya sekarang juga. Kina langsung kembali berjalan pulang dengan semangat. Keesokan harinya di pasar, Kina datang dengan senyum lebar. Ia menjajarkan ikan-ikan keringnya di stand milik ayah dan ibunya. Tidak lupa, ia juga memasang tulisan besar, "Jual ikan kering." Tulisan Kina memang paling bagus. Lalu tak lama kemudian ada seorang pelanggan yang melihat ikan-ikan kering Kina. Wah, kamu jual ikan-ikan kering? Aku mau 2 ya adik, tolong dibungkus. Betapa senangnya Kina. Tak lama kemudian lagi ada pelanggan kedua, ketiga, keempat, dan banyak Wah, aku mau 5, sekali. aku mau 10, aku mau 2 kilo. Ya? Dalam sekejap, stand milik ayah dan ibu Kina sudah dipenuhi oleh banyak sekali pelanggan. Kina, ayah dan ibu merasa sangat senang. Ternyata hasil usaha dan kerja keras Kina membuahkan hasil juga ya. Dan teman-teman Kina yang biasa mengejek melihat hal itu, mereka pun terkagum. Mereka tidak lagi mengejek Kina, malah sekarang mereka mengakui kelebihan Kina. Kina pun kini tak lagi merasa berkecil hati. Kina, satu teman kita dalam keterbatasan, ia tak menyerah. Segala upaya dilakukannya untuk bisa meraih cinta. Sekali lagi yuk, bareng-bareng. Untuk bisa meraih cinta. Itu dia cerita tentang teman kita yang istimewa bernama Kina. Apakah adik-adik di sini ada yang senang membantu ayah dan ibu juga seperti Kina? Wah, pasti banyak dong kakaknya ya. Adik-adik pasti pintar-pintar semua di luar sana. Semoga adik-adik suka ya dengan ceritanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih ya sudah mendengarkan Kak Zek dan kakaknya bercerita pada kali ini. Sekian kali ini, siapa tahu esok kita jumpa lagi. Kalau mau tahu tentang kita berdua, follow aja Instagramnya. Mana? Cerita Zekanya. Cerita ZACKANYA. Follow juga Instagramnya Bumi Playscape. @buumi_playscape. Subscribe juga YouTube-nya Cerita Zekanya. Cerita Zekanya. Mari kita akhiri, kami pamit undur diri. Semoga semua bahagia dengar cerita Zekanya. Cerita siapa? Dengar cerita Zekanya. Dengar cerita Zekanya. Sampai jumpa. Dadah.